dipersembahkan oleh Masya Allah. Biar nggak pada diem aja mulutnya. Wah. Nih, ganyem nih. Ada pink sama hijau tuh. Iya namanya juga. Boleh tuh. Hijau-hijau nih Seadanya soalnya. ya. Kok Kadang kita suka bertanya ya, kasihan mereka yang jadi korban. Tapi kalau mau jujur, bisa jadi kita yang kasihan. Karena mereka selagi dia bertakwa, ya tetap aja ya. Syahid, husnul khotimah, bisa jadi situ ada yang lagi ngaji, ada yang lagi mencari nafkah, lagi jelas-jelas tidur, dan sebelum tidurnya sudah dalam keadaan berwudu. Itu Masya Allah lah ikhtiar kita dalam menjaga supaya husnul khotimah. Maka bisa jadi dengan kepahitan itu dosa mereka berguguran, surga mereka lebih terjamin ya. Dan ini bisa jadi kitanya yang kasihan hidup di negara atau misalnya kita ya kebagiannya di kota yang ya nggak kena bencana, tapi gara-gara aman damai malah jadi maksiat, datang ke tempat-tempat maksiat, berbuat yang Allah nggak suka. Makanya salah satu kata Nabi ya yang di nasihat beliau, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwa salah satu nikmat yang sering kita sia-siakan itu adalah nikmat kesempatan. Ya. Kita punya waktu luang, kesempatan. Gara-gara akhirnya banyak kesempatan untuk hidup tenang, damai, malah disalahgunakan. Ini na'udzubillah. Terus apalagi yang korban-korban di sana kan sekarang ya pada kesusahan ya kok. Dan kalau kita lihat mereka-mereka yang kena bencana ini mungkin bisa jadi adalah orang-orang yang sebenarnya nggak bertanggung jawab kok atas ini. Mungkin mereka nggak ngelakuin hal-hal yang zolim atas lingkungan ini gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya mungkin banyak orang-orang yang harusnya bertanggung jawab atas ini malah tenang-tenang aja tuh kok. Nah itu gimana? Nggak terjadi apa-apa ya. Betul. Sampai kadang istilahnya 1000 ulama berfatwa yang itu kok. Kalah dengan satu tanda tangan. Itu bisa. Tapi sekali lagi Memimpin. Ya, saya lagi. Kadang kalau bertanya, kok oknumnya pelakunya nggak diazab sih? Yang korupsi, yang licik, yang serakah, yang jadi korban yang malah nggak dosa apa-apa gitu istilahnya. Maka kok pengen jawabnya kayak gini. Kata siapa nggak diazab? Ya. Bisa jadi ditunda. Ya, kalau ditunda ini lebih repot. Ya, seumur hidup ngaco, tapi nggak pernah dapet penggugur dosa selagi di dunia. Dibalasnya nanti semua setelah kematian, asli itu repot. Lebih gede ya kalau di sana. Itu lebih repot. Di dunia ya mohon maaf ya, akhirnya di dalam kurungan penjara pun masih dikasih makan ya nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi kalau di sana mah udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa kabur kemana-mana. Dan ingat azab itu nggak selalu melulu dalam bentuk kusta sekujur tubuh atau lagi jalan tahu-tahu kepleset masuk ke dalam truk molen. Enggak, itu mah cuma ada di film-film azab ya. Maka sekali lagi yang paling bahaya dari dosa itu justru bukan azabnya. Karena kalau ada orang bikin dosa, dapat azab di dunia, aslinya dia ditolong, lumayan dapat DP penggugur dosa. Ya, tapi yang paling bahaya dari dosa jika tidak ditobati adalah Allah biarkan dia terus-menerus dosa tanpa ada perasaan menyesal sama sekali. Jadi kayak seolah-olah ini kita kan mati bakal dan akan dihisap, akan ada balasan setiap perbuatan kecil apapun. Nah, tapi ini hidup salah melulu, tapi nggak ada perasaan bersalah. Seolah hidup hanya untuk nambah dosa. Kalau hidup hanya untuk nambah dosa, seolah-olah dia hidup hanya untuk nambah kuota siksaan setelah mati. Repot. Ada yang kayak gitu. Nah, Untuk perasaan. Untuk kita sebagai muslim nih kok, sikapnya harus apa nih kok? Apakah kita harus bersuara kalau kayak yang konten kreator atau yang mahasiswa demo atau ya kalau nggak bisa demo menyumbang atau minimal berdoa atau seperti kayak gimana kok ya? Ya tadi kok udah bahas ya yang 3 langkah yang harus dilakukan, disampaikan dari Nabi. Tapi untuk lebih luasnya lagi, ini nanti juga disesuaikan dengan perannya. Kalau memang kita perannya punya follower, sampein untuk supaya follower kita juga ikut doain, ikut ngebantu. Dia ternyata orang kaya, maka ya udah gunakan titipan harta dari Allah untuk donasi. Kalau ternyata dia punya kuasa, ya gunakan kekuasaannya untuk mengerahkan bantuan, bikin aturan baru supaya akhirnya nggak ada oknum yang bisa naudzubillah ngerusak. Gitu masing-masing ya. Doain mah itu default lah karena semua orang bisa. Tapi kan ketika akhirnya udah doain, padahal dia punya cara mencegah yang lain, terus nggak dilakuin karena ya kan saya udah doa. Ya nggak bisa kayak begitu. Jadi harus tetap sesuai perannya masing-masing. Nanti tinggal tanya peran kamu apa di muka bumi ini, maka dari peran tersebut baru kita ambil tindakannya apa.
Kalau misalnya doain semoga yang bikin bencana itu kena azab gitu boleh kok. Iya, ngedoain yang buruk-buruk Doain yang gitu, jelek-jelek kok, gitu. karena dia salah kok. Ya kesalnya manusiawi, tapi alhamdulillahnya ya Allah maha adil ya. Kita nggak ngapa-ngapain pun azab akan tetap datang ke dia sih. Jadi kalau kita pengen coba latihan, ya fokusnya doain kepada saudara-saudara kita yang kesulitan. Kalaupun dia pengen didoain, doa terbaik bagi mereka aslinya adalah doa untuk supaya dapat hidayah ya, karena mudah-mudahan nanti mereka tobat benar-benar jadi orang-orang yang baik, jadi manfaat, bikin aturan-aturan yang baik dan bermanfaat. Itu lebih baik sih, lebih keren. Bahkan kalau kita sanggup mendoakan kebaikan bagi orang yang berbuat zolim, kan itu justru amalannya para wali ya. Maka ketika akhirnya kita berbuat baik, orang baik ke kita, kita baik lagi, itu normal. Orang baik, orang jahat ke kita, kita diam aja, itu udah hebat. Tapi ketika ada orang zolim, kita malah balas mereka dengan kebaikan. Minimal kayak tadi didoain hidayah. Itu kan kebaikan juga. Wah, itu bismillah, mudah-mudahan kita semakin jadi, ya namanya waliullah ya, wali itu kan kekasihnya Allah. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar makin dekat sama Allah sampai dianggap jadi kekasihnya Allah. Kita tadi baru aja ngebahas tentang Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Dan kuasanya Allah itu dititipkan ke manusia di bumi. Silakan untuk kita jadi khalifah fil ard, penggantinya Allah. Karena salah satu istilah untuk khalifah tidak hanya pemimpin ya, tapi juga untuk bisa jadi menggantikan tugasnya Allah untuk mimpin di sini di bumi. Kita lagi dites lah, dikasih amanah, diuji. Ini tuh privilege iya, tapi juga sebetulnya aslinya merupakan ujian. Siapa yang berhasil dengan ujian ini, yaitu yang membuat dirinya tambah dekat kepada Allah. Ada yang daya keruk, ada yang dia ambil dari alam, disyukuri, zakatnya dibayar, itu juga haknya orang lain ya, dan juga diarahkan untuk menjadi kebaikan yang jauh lebih banyak. Gak hanya untuk ngenyangin perut diri sendiri, rusak nggak peduli, tinggalin cari yang lain ya. Akhirnya naudzubillah alamnya jadi hancur dan habis semua. Kayak ini jadi permasalahan yang naudzubillah ya. Sehingga mudah-mudahan bahasan Al-Khaliq kali ini menggawangi kita untuk bismillah benar-benar menjaga amanah bumi ini dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bahasan kali ini. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih banyak Pol. Iya, kasih. Dibuka. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.